Senin 10 Agustus 2020, Kabupaten Karo, Sumatera Utara diselimuti asap tebal dikarenakan Gunung Sinabung kembali menunjukkan aktivitasnya. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Gunung Sinabung menjelaskan, saat ini kembali terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 5.000 meter dan arah angin kembali mengarah ke sektor timur Gunung Api Sinabung, mengakibatkan kembali terjadi hujan abu vulkanik di beberapa wilayah. Erupsi Gunung Sinabung ini pun sempat membuat suasana menjadi gelap pekat akibat hujan abu vulkanik yang berlangsung kurang lebih selama setengah jam dan kemudian berangsur normal. Detik-detik suasana menjadi pekat ini sempat direkam dan diabadikan masyarakat terdampak dan viral di media sosial. Aktivitas Sinabung masih sangat tinggi ini juga ditandai masih banyaknya terjadi kegempaan yang menandakan suplai magma Sinabung masih tinggi. Aktivitas Gunung Sinabung hari ini tanggal 10 bulan Agustus 2020 terjadi satu kali erupsi pada pukul 10.16 dengan tinggi kolom lebih kurang 5.000. Untuk arah angin mengarah ke arah timur dan tenggara. Untuk kecepatan angin lemah hingga sedang. Dan untuk sampai saat ini masih terekam gempa-gempa vulkanik di Gunung Api Sinabung. Untuk potensi erupsi Gunung Api Sinabung masih cukup tinggi. Sebelum erupsi tadi, Gunung Sinabung mengalami beberapa kali gempa vulkanik yang tadi juga sudah kami sampaikan bahwa terjadi peningkatan aktivitas vulkanik. Warga yang terdampak aktivitas Gunung Api Sinabung kini dihimbau untuk melindungi diri dan selalu waspada, serta guna menghindari paparan abu vulkanik. Warga juga dihimbau untuk menggunakan masker dan pelindung mata. Hingga saat ini Gunung Sinabung masih berada pada status level 3 atau awas. Pasca 2 kali erupsi Gunung Api Sinabung yang terjadi pada Sabtu 8 Agustus menyebabkan beberapa kecamatan di seputaran Gunung Api Sinabung diselimuti abu vulkanik. Tebalnya abu vulkanik masih terlihat di beberapa lokasi ini. Tim Satgas Tanggap Darurat Bencana Sinabung menggelar apel pasukan untuk melakukan pembersihan. Petugas gabungan baik TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan pemerintah kabupaten hingga relawan diturunkan guna menangani masalah pasca erupsi Gunung Api Sinabung. Titik utama dalam pembersihan merupakan Desa Namanteran, Kecamatan Namanteran yang paling parah terpapar abu vulkanik. Walaupun sehari sebelumnya sudah dilakukan penyiraman, namun abu terlihat masih sangat tebal. Dalam penyiraman ini 2 unit mobil pemadam kebakaran, 1 unit water cannon diturunkan. Dandim 0205 Tanah Karo, Letkol Kaf Eko Hadianto turut memberikan arahan kepada tim Satgas agar upaya pembersihan pasca erupsi ini berjalan dengan lancar. Dandim 0205 menerangkan, tim Satgas juga turut akan memberikan himbauan kepada masyarakat
untuk tidak mendekati zona merah Gunung Sinabung. Tadi pagi, sejak pagi kita sudah melaksanakan rapat koordinasi kepada semua unsur terkait termasuk Forkopimda untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana ini. Tapi anggota kita di lapangan itu sudah bergerak dari pagi juga melanjutkan kegiatan pembersihan yang kemarin sudah selesai dilaksanakan sampai dengan sore hari atau bahkan malam hari. Usai digelar apel, seluruh pasukan langsung bersiap untuk menuju lokasi. Selain Desa Namanteran, beberapa kecamatan lainnya juga dilakukan penyiraman mengantisipasi gangguan pernapasan pada masyarakat akibat abu vulkanik. Pasca menggelar apel kesiapan pasukan, tim Satgas Tanggap Darurat Bencana Sinabung melakukan patroli zona merah. Salah satu lokasi patroli yakni kawasan wisata Laukawar yang sering didatangi wisatawan. Patroli ini dilakukan untuk menghimbau masyarakat dan wisatawan agar menjauhi zona merah. Mengingat biasanya menjelang akhir pekan, objek wisata Laukawar merupakan objek wisata yang sering dikunjungi wisatawan yang berada tepat di kaki Gunung Api Sinabung. Selain itu, petugas juga membagikan masker kepada pengunjung yang didapati tidak mengenakan masker. Begitu juga imbauan diberikan kepada pengelola wisata untuk sementara waktu tidak membuka usahanya mengantisipasi adanya erupsi susulan. Kita himbau untuk masyarakat dan seluruh pengunjung itu dapat menaati aturan-aturan manakala terjadi erupsi seperti yang terjadi kemarin ini, sehingga masyarakat tidak perlu disampaikan berulang-ulang lagi, sudah dengan kesadaran sendiri untuk dapat menaati aturan tersebut. Mengimbau kepada Surat Sina Ahmad Surat Babadibas Keselamatan. Usai melakukan patroli di lokasi wisata Laukawar guna menghimbau masyarakat untuk menjauhi zona merah Gunung Api Sinabung, tim Satgas Tanggap Darurat Bencana Sinabung melakukan pembersihan sisa abu vulkanik. Salah satu daerah yang paling parah terpapar abu vulkanik yaitu di Desa Namanteran, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo. Di lokasi ini, 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 unit truk water cannon milik Polres Tanah Karo diturunkan untuk menyiram jalan yang dipenuhi abu. Sementara petugas lain dengan menggunakan sapu membersihkan abu vulkanik agar dapat dilalui oleh pengendara. Selain itu, penyiraman juga dilakukan pada rumah ibadah yang diselimuti abu tebal. Penyiraman ini dilakukan agar masyarakat dapat kembali menggunakan fasilitas seperti biasanya. Pembagian masker juga dilakukan kepada masyarakat dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum memakai masker. Begitu juga dengan pengendara roda 2 yang melintas, yang tidak memakai masker diberhentikan untuk diberikan masker. Dari mulai Desa Namanteran yang sangat terdampak sekali, kita laksanakan pembersihan jalan-jalan dibantu dengan unsur-unsur terkait baik dari Kodim, Polres, BPBD, para relawan, tahu yang lainnya sudah membantu masyarakat. Fokusnya juga kita pembersihan jalan serta fasilitas umum rumah ibadah. Pembersihan abu vulkanik ini pun diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak sehingga seluruh aktivitas dapat kembali berjalan normal. Warga pun juga masih diminta untuk menjauhi zona merah Sinabung dan aliran lahar dingin Sinabung. Kemarin jadinya dari mana? Tapi masih di atas ini ya. Iya.
Tak hanya aktivitas warga yang terganggu, erupsi Sinabung turut berimbas pada sektor pertanian warga. Abu vulkanik ini menyelimuti seluruh tanaman para petani, seperti tanaman buah tomat dan cabai merah milik petani di Desa Namanteran, Kecamatan Namanteran. Desa Namanteran termasuk wilayah yang paling parah terpapar abu vulkanik. Ditambah guyuran hujan, abu vulkanik ini menjadi lumpur dan menyebabkan tanaman petani menjadi rusak dan kering. Alhasil, para petani ini pun terancam gagal panen. Terkuit. Nggak terpegang lagi. Hah? Kita paling parah nih, Pak. Iya, kita. Perintah Pak dengan kondisi saat ini seperti apa? Kira-kira berapa besar nih, Pak? Sekitar apalah tanaman tomat kita ini sekitar 2000 pokok. Sama cabai kita tanamin. Sama Pak. cabai ya sekitar 1.500. hampir sama lah gitu. Iya. Pak, melihat abu turun ke lahan pertanian kita ini gimana nih Pak dampaknya nih? Ya, nampaknya gini pun ya gagal panen, apalagi gini Covid gini situasinya sekarang kan. Sama cabai ini pun ya gagal panen juga. Tolong sedikit pengertian pemerintah lah untuk bantu petani Desa Namanteran inilah. Ini kan Akibatnya para petani terancam gagal panen dan mengalami kerugian. Petani berharap kepada pemerintah menurunkan bantuannya berupa bibit dan yang lainnya agar para petani dapat kembali lagi melanjutkan pertaniannya yang sebelumnya rusak akibat paparan abu vulkanik. Hingga malam hari, pantauan pengamatan aktivitas gunung api Sinabung di Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Sinabung terlihat masih tinggi. Dari hasil pantauan dengan alat seismogram serta alat geotermal, masih terjadi gempa-gempa kecil serta hembusan. Hal ini masih memungkinkan akan adanya erupsi maupun awan panas guguran. Arah angin juga masih mengarah ke timur tenggara yang meliputi Kecamatan Namanteran, Kecamatan Simbang 4, Kecamatan Merdeka, dan Kecamatan Brastagi. Untuk itu kepada masyarakat dihimbau untuk tetap selalu waspada dan menjauhi zona merah serta menjauhi zona aliran lahar dingin. Untuk hari ini dari tadi malam hingga saat ini sudah terjadi 2 kali erupsi dengan erupsi pertama pada jam 10.16 dengan tinggi kolom 5.000 meter dan yang kedua pada pukul 11.17 dengan tinggi kolom 2.000. Untuk arah angin masih mengarah ke arah timur dan tenggara dengan kecepatan sedang hingga kencang dan hingga sampai saat ini masih terekam gempa-gempa vulkanik, gempa-gempa hembusan dan didominasi oleh gempa-gempa tremor. Untuk jadi kita lihat tingginya kegempaan ini, potensi yang bisa timbul adalah hujan abu di sekitaran gunung api Sinabung tergantung dari arah anginnya. Yang kedua bisa aja terjadi awan panas yang bisa mengarah ke arah timur bahkan bisa mengarah ke arah utara. Dari pantauan Selasa 11 Agustus 2020, suasana dan kondisi di wilayah Kabupaten Karo pasca erupsi abu vulkanik masih menyelimuti jalanan seperti di kota wisata Brastagi. Begitu juga visual Gunung Sinabung masih terlihat tenang dan puncak masih tertutup kabut putih. Aktivitas Gunung Api Sinabung masih didominasi oleh kegempaan seperti gempa hembusan dan gempa low frekuensi. Ini menandakan aktivitas dapur magma Gunung Api Sinabung masih sangat tinggi untuk menuju permukaan. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terus memantau perkembangan Gunung Api Sinabung yang saat ini masih berstatus siaga level 3. Dan Satgas Tanggap Darurat Gunung Api Sinabung terus melakukan perpanjangan tanggap darurat yang akan direvisi setiap bulannya. Sementara ini situasi Sinabung masih dalam level 3 siaga. Kemudian kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, khususnya yang ada di sekitar sini, untuk tidak masuk zona merah.
Ini dalam kurun waktu 1 tahun terakhir memang tidak terjadi erupsi kembali. Terakhir kemarin, ini yang kedua. Yang pertama pada minggu dini hari pukul 2 itu, yang sekarang sedikit lebih besar dengan tinggi kolom 5 km. Untuk itu himbauan kami pada masyarakat sekitar untuk tidak mengisi zona merah yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk para pengungsi yang sudah direlokasi ke daerah Siosar untuk tidak datang kembali ke wilayah sini. Kan tanggal 13 akan mati perpanjangan tanggap darurat, kemudian rencana kita akan diperpanjang atau seperti apa nantinya? Akan diperpanjang dan itu pun kita lihat dulu situasi kondisinya. Mengimbau kepada Sina aman surat keselamatan. Tim Satgas Tanggap Darurat Bencana Sinabung melakukan patroli zona merah di seputaran Gunung Api Sinabung. Tim Satgas Tanggap Darurat yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, Basarnas bergerak menyusuri desa-desa yang berada di zona merah seperti Desa Sukanalu, Desa Sigarang-Garang, dan Dusun Laukawar. Dengan menggunakan pengeras suara, petugas berhenti di setiap desa dan menghimbau masyarakat yang sedang berkumpul untuk segera keluar dari desa. Dikarenakan aktivitas Gunung Api Sinabung yang masih tinggi dan berpotensi terjadi erupsi yang dapat membahayakan nyawa. Warga desa yang sebelumnya sempat berkumpul membubarkan diri mengikuti instruksi dari petugas. Petugas juga menghimbau bagi warga yang terpapar abu vulkanik agar menggunakan masker dan pelindung mata apabila beraktivitas di luar ruangan. Ini untuk menghindari penyebaran penyakit.